Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini anak-anak kami dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami pada pagi ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami, kiranya Roh Kudus Tuhan yang mendiami hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pada hari ini, kita akan belajar tentang materi dampak dosa. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, kita melihat dulu kompetensi dasar pembelajaran kita, yaitu 3.1, memahami bahwa semua manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Yang menjadi indikator pencapaian kompetensi kita, yaitu pertama, menjelaskan arti dosa, kedua, menjelaskan dampak dosa, dan ketiga, mendalami cerita Alkitab. Sebagai tujuan pembelajaran kita, yaitu selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan arti dosa, memahami dan menyebutkan dampak dosa. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang Kain dan Habel. Bercerita tentang Kain dan Habel. Pada suatu saat, Allah memberikan anak laki-laki kepada Adam dan Hawa. Yang pertama adalah Kain dan yang kedua adalah Habel. Kain dan Habel bertumbuh dewasa. Kain bekerja sebagai petani yang menghasilkan buah dan sayur-sayuran. Dan Habel bekerja sebagai gembala yang memelihara kambing dan domba. Suatu saat, Kain dan Habel membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kain mempersembahkan hasil ladangnya dan Habel mempersembahkan domba jantan di hadapan Tuhan. Namun, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan karena Kain tidak tulus memberikan persembahannya kepada Tuhan. Sementara Habel, persembahannya diterima oleh Tuhan karena Habel memberikan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Karena persembahannya tidak diterima Tuhan, lalu Kain merasa iri hati dan mengajak adiknya ke padang. Lalu dia memukul adiknya, menghajar adiknya, sampai Habel menjadi pingsan dan meninggal. Anak-anak, dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Dosa berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dosa dalam kehidupan sehari-hari adalah marah, mencuri, membicarakan orang lain, iri hati, berbohong, menipu, membunuh,
dan lain-lain. Dampak dosa yang diterima Kain adalah ladangnya tidak memberikan hasil, ia harus mengembara kemana-mana, membuat hati orang tuanya sedih, dan Kain meliputi rasa cemas dan tidak tenang. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus bertobat. Adapun alasan kita harus bertobat adalah agar hubungan kita dengan Allah dan sesama menjadi baik. Karena hanya Yesus yang dapat membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Adapun cara kita menjauhi diri dari perbuatan dosa, yang pertama, berdoa, membaca Alkitab, dan rajin beribadah. Kedua, harus dapat menguasai diri dan selalu berpikir positif. Ketiga, mendengar dan menyanyikan lagu rohani agar iman kita semakin kuat. Dampak positif jika kita meninggalkan dosa adalah hidup damai dengan sesama dan kita dikasihi Allah. Anak-anak, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak kami untuk dikerjakan di rumah. Nah, sekarang ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Kecewa, marah, iri hati, dan lain-lain dapat membuat kita berdosa. Untuk itu, kita harus dapat menguasai diri. Jika tidak, akan berdampak buruk bagi kita, di antaranya ada rasa bersalah, tidak tenang, cemas, dan tidak damai. Yang kedua, dampak dosa kita bagi orang lain adalah orang dapat merasakan sakit hati dan kecewa terhadap kita. Yang ketiga, dampak yang paling penting adalah penghukuman yang kekal. Dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Dan yang keempat, kita harus meminta ampun kepada Allah dan bertekad untuk tidak berbuat dosa. Hanya Allah yang berhak dan mampu mengampuni dosa manusia. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan silakan anak-anak kami untuk belajar di rumah dan mengerjakan tugasnya di rumah masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami selama proses pembelajaran. Kiranya materi yang telah kami terima pada hari ini, Tuhan berkati dan tanamkan di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.